Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Terlebih dahulu untuk Ananda Rifai, silakan memimpin doanya. Baiklah teman-teman, mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih kepada Rifai yang telah memimpin doa. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Rifai. Hadir Ibu. Yuli Lestari. Hadir, Bu. Rifta Rizka. Hadir, Bu. Darusami. Hadir, Bu. Kisna. Baik, terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik Ibu, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini mengenai pelaksanaan dam atau denda dalam haji dan sunnah dalam haji. Slide PowerPoint-nya sudah kelihatan kan? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Sudah, Bu. Warna hijau telepon. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu siswa dapat memahami tentang muharramat haji. Yang kedua, melalui diskusi dan pembelajaran, siswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai pelaksanaan dam atau denda dalam haji dan sunnah-sunnah dalam haji. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan mengenai pelaksanaan dam, denda dalam haji, dan sunnah-sunnah dalam haji. Indikator pencapaiannya menjelaskan dan menelaah mengenai pelaksanaan dam atau denda dalam haji dan sunnah-sunnah haji. Bagi seseorang yang sedang melakukan haji ataupun umroh, tentu ada larangan-larangan tersendiri yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Ketika seseorang melanggar larangan atau ketetapan yang sudah ditetapkan oleh ketentuan syariat, maka seseorang diwajibkan untuk membayar dam atau denda atas perbuatan yang dilakukannya. Larangan tersebut yaitu muharram haji. Hal ini berlaku ketika seseorang meninggalkan wajib haji atau wajib umroh saja. Tetapi jika dilanggar adalah rukun haji atau umroh, maka orang tersebut secara hukum sudah batal dan wajib mengulang lagi dari awal. Sebelum memasuki materi yang akan kita bahas, Ibu akan menjelaskan secara singkat apa sih yang dimaksud muharramat haji. Muharramat haji. Muharramat haji ialah perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Apa saja perbuatan tersebut? Yang pertama adalah senggama pendahuluannya seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, berbicara tentang hal-hal kotor antara suami dengan istri dan sebagainya. Yang kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Yang ketiga, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Yang keempat, memakai harum-haruman seperti minyak rambut. Selanjutnya, menutup kepala laki-laki, kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala, maka ia wajib membayar dam. Selanjutnya, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil. Tidak sah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak, salah satu sedang dalam ihram. Memotong rambut atau kuku, menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur, atau memotongnya, baik rambut atau lainnya, dilarang dalam keadaan ihram. Sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan.
Selanjutnya, yaitu dam atau denda, pelanggaran muharamat haji maupun umroh. Silakan Miftah Rizka untuk membaca penjelasannya. Apa pengertian damnya? Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah. Menyembelih seperti kambing, unta, atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Yang A-nya juga Nanti. Pengertian dam juga bisa seperti ialah sanksi atau denda yang harus dikeluarkan seseorang yang telah melanggar larangan. Dalam hal ini wajib haji. Hukumnya membayar di sini adalah wajib. Nah, apa saja sih sebab-sebab seseorang harus membayar dam atau denda haji? Yang pertama, bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama, damnya berupa kifarat, yaitu menyembelih seekor unta, jika tidak dapat maka menyembelih seekor lembu, jika tidak dapat juga maka menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak dapat juga, maka memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta setiap semut atau 0,8 kg, sama dengan 1 hari puasa. Hal ini dikiaskan dengan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami istri yang bersenggama. Kusdam ini pelaksanaan yang dilakukannya di kota Mekah, sama juga dengan membagikan makan kepada fakir miskin tersebut juga harus di Mekah. Yang kedua, silakan untuk Darussami membaca poin kedua. Yang kedua, berburu atau membunuh binatang buruan. Damnya adalah memilih satu di antara 3 jenis berikut ini. Yang pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. Kemudian bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut. Kemudian berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari. Nah, dam ini disebut dam tahir atau takdil. Tahir artinya boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuannya. Takdil artinya harus setimpal dengan perbuatannya. Dan dam ditentukan oleh orang yang adil dan ahli dalam menentukan harga binatang yang dibunuh. Jadi di sini kita boleh memilih untuk membayar. Misalnya kita berburu atau membunuh binatang buruan, maka kita dapat memilih salah satu dari yang telah ditetapkan. Misalnya bersedekah makanan atau pakaian berjahit, memakai minyak rambut, memakai harum-haruman, beragama atau pendahuluannya setelah tahallul pertama. Damnya berupa dam tahir, yaitu boleh memilih salah satu di antara 3 hal. Yang pertama, menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari, bersedekah sebanyak 3 gentong atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Selanjutnya, melaksanakan haji cara tamatu atau qiron. Silakan Isna untuk membaca poin keempat. Isna.
Nah, di sini melaksanakan haji dengan cara tamatu atau qiran. Damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut. Memotong seekor kambing bila tidak mampu, maka wajib puasa 10 hari, 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha, sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya. Di sini apabila kita tidak mampu memotong seekor kambing, kita boleh membayar damnya dengan berpuasa 10 hari, 3 harinya suatu ihram, sedangkan 7 harinya setelah kita kembali ke negeri masing-masing, misalnya setelah kita pulang ke Indonesia, kita membayar 7 harinya lagi, dan 3 harinya sewaktu ihram sampai hari raya Idul Adha. Yang meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, melakukan jumrah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina pada hari tasyrik, melaksanakan tawaf wada. Damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamatu atau qiran tersebut. Nah, damnya ini sama dengan melakukan haji yang tadi, memotong seekor kambing. Tapi bila mampu, boleh berpuasa 10 hari. Wajib hukumnya, wajib berpuasa 10 hari. 3 harinya waktu ihram, sedangkan 7 harinya saat kita pulang ke negeri masing-masing. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita memasuki materi selanjutnya. Atau sudah jelas semuanya? Sudah paham? Ya. Puasa itu yang poin keberapa? Oh, yang berburu atau membunuh binatang buruan ya? Satu mud. Nah, satu mud itu sama dengan 0,8 gram. Sama dengan 1 hari puasa. Jadi, setiap satu mud itu nilainya 0,8 kg atau sama dengan 1 hari berpuasa. Tuh. Kalau kita membayar dam dengan ini ya, berpuasa senilai harga binatang. Harga binatangnya, ketentuannya setiap satu mud yaitu 0,8 kg atau sama dengan berpuasa 1 hari. Gimana, jelas? Atau masih kurang paham? Ada yang ingin bertanya lagi? Atau masih kurang paham? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu sunah-sunah haji. Di samping sunah-sunah yang telah disebutkan dengan materi rukun dan wajib haji, terdapat juga perbuatan yang termasuk sunah haji. Di antaranya adalah, yang pertama, membaca talbiyah. Bacaan talbiyah diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Waktu membacanya adalah sejam sampai saat lemparan pertama dalam melempar jumroh pada hari Idul Adha. Jadi di sini ada sunah-sunah haji selain sunah-sunah yang telah disebutkan dengan materi rukun dan wajib haji. Yang pertama yaitu membaca talbiyah. Ketentuannya diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Suara lemah di sini bukan berarti tidak terdengar sama sekali, tetapi suaranya di sini hanya didengarkan oleh diri sendiri. Yang bisa didengarkan oleh diri sendiri berarti tidak terlalu keras dan bukan berarti tidak bersuara sama sekali.
Itu ketentuannya. Dan waktu membaca ketentuan waktu bacanya adalah sejak ihram sampai saat lemparan pertama dalam melempar jumrah Aqabah pada hari Idul Adha. Lafal talbiyahnya adalah sebagai berikut. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Silakan untuk Darusami coba dibaca lafal talbiyahnya seperti yang telah Ibu bacakan tadi. Baik, Bu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mah laka wal mulk la syarika lak. Baik. Baik, Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya, artinya yaitu, aku taati panggilanmu ya Allah, aku penuhi dan tak ada serikat bagimu, dan aku taat padamu, sesungguhnya pujian-pujian, karunia, dan kerajaan itu adalah milikmu, tiada serikat bagimu. Membaca talbiyah disakan ketika naik dan turun kendaraan, ketika mendaki dan menurun, berpapasan dengan rombongan lain sehabis sholat dan waktu di hari. Membaca talbiyah di sini, sejak jamaah haji mulai membaca talbiyahnya itu sejak awal ihram sampai saat melempar jumrah Aqabah pada hari Nahar atau 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Pada lemparan batu pertama lalu mengakhirinya. Sedangkan bagi orang umroh membaca talbiyah hingga mengusap Hajar Aswad. Jadi kalau haji itu yang membaca talbiyahnya sejak awal ihram sampai saat melempar jumrah Aqabah pada hari atau 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Sedangkan bagi orang yang umroh membaca talbiyahnya hingga mengusap Hajar Aswadnya. Yang B, melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum disebut juga tawaf tahiyah atau penghormatan karena tawaf itu merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Tawaf ini dilaksanakan sebagai penghormatan ketika memasuki Masjidil Haram. Hukum tawaf kudum adalah sunnah. Jemaah haji yang mengambil haji tamattu, tawaf kudumnya sudah termasuk dalam tawaf umroh. 3 yaitu membaca sholawat dan doa sesuai talbiyah. Sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang ingin bertanya sunnah-sunnah haji yang seperti yang telah Ibu sampaikan? Kalau tidak ada Ibu yang akan bertanya mengenai materi yang barusan Ibu sampaikan, coba Isna dijawab. Salah satu pelanggaran yang menyebabkan seseorang wajib membayar dam itu apa? Sebutkan salah satunya. Iya benar. Salah satunya yaitu berburu binatang dan membunuh binatang tersebut. Itu ada di poin kedua, yaitu berburu atau membunuh binatang buruh. Nah, damnya adalah memilih salah satu di antara 3 jenis tadi yang telah Ibu sebutkan, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang buru atau dibunuh, bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut, atau berpuasa senilai hari datang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari. Untuk Yuli, coba sebutkan salah satu pelanggaran serta ketentuan pembayarannya.
Yuli, ayo coba sebutin salah satu pelanggaran ketentuan pembayaran damnya. Ini Yuli suaranya kok nggak kedengeran ya? Halo? Dengar nggak? Iya Yuli. Ya coba dijawab. Yuli, Bentar, Bu. Tidak boleh berburu, Bu. damnya apa ya? Damnya memotong, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu. Selanjutnya, kan ada 3 jenis damnya. Bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut. Terus berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi materi yang Ibu sampaikan hari ini mengenai pelaksanaan dam dan sunah-sunah haji. Jadi sebab-sebab dam atau orang membayar dam atau dendanya yaitu yang pertama bersenggama dalam haram seperti tahlul pertama, damnya berupa kifarat. Yang kedua, berburu atau membunuh binatang buruannya. Damnya adalah memilih salah satu di antara 3 jenis yang telah Ibu sebutkan tadi. Yang ketiga yaitu mengerjakan salah satu dari larangan berikut. Bercukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak rambut, memakai harum-haruman, bersenggama pendahuluannya setelah tahallul pertama. Yang keempat yaitu melaksanakan haji dengan cara tamatu atau kirun. Yang selanjutnya yang kelima yaitu meninggalkan salah satu wajib haji. Yang pertama ikhram dari mikot, melontar jumroh, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina pada hari tasyrik, melaksanakan tawaf wada. Sedangkan sunah-sunah haji itu ada 3. Yang pertama adalah membaca talbiyah. Yang kedua yaitu melaksanakan tawaf kudum. Yang ketiga yaitu membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Nah ini untuk PR kalian di rumah, silakan dikerjakan. Dicatat atau boleh juga difoto. Tugasnya akan Ibu periksa minggu depan ya, silakan dikirim ke grup kita. Kelihatan kan tugasnya? Kelihatan, Bu. Udah dicatat? Udah, Bu, di screenshot. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Sebelum lanjut ke materi ketiga, coba Ustaz tanya dulu kepada yang sudah presentasi hari ini, Darus dan Fitri. Presentasi yang kedua ini sudah merasa menjadi guru betulan atau belum? Sedikit sih Pak, Sedikit, sudah lebih Ustaz. baik dari kemarin lah rasanya. Ya.
Jadi gimana itu? Hah? Tidaknya gemeteran itu udah agak berkurang ya Ustaz. Groginya sudah sedikit. Ya, PD itu udah ada makin apa dia dibanding dengan minggu yang sebelumnya Ustaz. Baik, memang begini. Jadi materi yang membuat kita semakin baik dalam tampil presentasi di hadapan anak didik kita, selain sering disampaikan kepada ibu banyak membaca referensi, juga setelah tampilan semakin bagus. Nah, ini gaya penyampaian saya, gaya komunikasi kita saya kepada anak-anak yang ini perlu dilatih betul nanti ya, di Darus atau CVT ya, yang menyampaikan, karena intonasi itu juga mempengaruhi pengalaman belajar siswa ya, intonasi suara kita ya. Apalagi kalau kita misalnya membaca ayat itu sambil mendayu-dayu gitu ya, ada kori-kori dikit gitu ya, itu semakin lebih pede lagi tuh. Baca tadi surat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila tadi itu ya Darus ya. Maka sisi-sisi ya apa namanya? Ya yang jelas kalau persiapan pasti kita semakin baik presentasinya gitu. Oke. Silakan dilanjutkan kepada materi ketiga. Siapa yang ketiga?